semuanya, welcome back to me. Aku Amanda Belvania dan hari ini kita ada BTS bicara tentang sekolah episode ketiga karena kemarin udah ada 2 episode sebelumnya dan kita kedatangan tamu hari ini. Tada, silakan perkenalkan diri kamu. Halo semuanya, nama aku Eka Bagus Prabowo dari SMPN 14 Semarang. Halo Eka. Salam kenal. Salam kenal tuh katanya. Oke, halo Eka, Halo, Mbak. gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Tadi kesini sama siapa? Sendirian? Pakai Gojek. Oh, pakai Gojek. Independen ya, sendirian. Terus tadi sebelum ini dari rumah berarti? Dari rumah atau dari sekolah dulu? Dari sekolah. Oh, sekolah berarti ya, ngapain? ngerjain tugas lah. Oh, Iya, kata anak rajin nih. Enggak juga, Mbak. Eka, Iya. kamu ini dari SMP 14 kan? Kamu punya kesibukan gak sih? Kesibukan di sekolah Sekolah atau... maybe atau di rumah juga mungkin bisa diceritain sih. Kalau kesibukan di sekolah paling ya mengikuti ekstra Dewan Galang. Sekarang ya aku masih di posisi calon Dewan Galang, masih Oh, jadi berarti ya. belum dilantik Iya, ya? karena masih kelas 8 ya. Oh, oke. Kalau kelas 9 nanti baru jadi Dewan Galang, sudah dilantik gitu. Gitu. Itu kalau misalkan si calon berarti udah dapet jabatannya belum sih? Belum kan? Belum sih, sekarang masih dipegang kakak kelas nih. Oh gitu, kakak kelas. Oke. Terus selain Dewan Galang kamu ada kesibukan lain mungkin? Ekstrakurikuler? Selain itu belum ada sih, paling sibuk ngerjain tugas aja sih. Iya. Karena ya baru aja perpindahan dari online ke offline kan biasanya banyak tugas-tugas praktek gitu. Ya gitu. Terus kalau kesibukan di rumah biasanya kamu ngapain aja nih? Kesibukan di rumah. Paling ya aku belajar enggak bantu orang tua gitu. Oh, bantu orang tua, bantu Bapak apa? kan punya toko elektronik ya. Kadang aku suka-suka bantu gitu. Oh gitu. Berarti kamu tahu permesinan dan apalah itu berarti. Oh ya, dikit lah, bisa tahu lah. Ya tadi sebelum pas briefing juga tuh sebelum itu tadi kamu dapet telepon ya kayak Ya. udah bos CEO beneran gitu. Ya, aku jadi adminnya tokoku. Oh gitu. Ya, Jadi otomatis semua telepon ke kamu. Ya, gitu. Oke. Terus selain itu kamu punya hobi dan kesibukan itu kan selain di belajar dan bantuin orang tua, ada kesibukan lain gak di rumah? Paling sih kalau aku lagi waktunya luang gitu suka main game lah gitu. Push rank ya. Ya, push Ini yang rank. cowok-cowok di sini mungkin ada yang mau ngajak mabar Eka, nanti bisa apa sih bahasanya ID? Add ID, Oh, add ya. ID itu bisa tuh. Ya. Terus aku juga mau ini kita back to the topic yang awal kita bahas sedikit kan tadi. Aku mau nanya nih, satu pertanyaan ini bener-bener poin penting banget. Menurut kamu definisi dan pengertian pramuka menurut kamu itu apa? Pandangan kamu sendiri itu pramuka itu apa? Oh, pramuka itu kayak ajang kreativitas ya. Ya kita tuh bagaimana mengasah kreativitas di pramuka. Contohnya kayak menyusun tongkat-tongkat itu apa ya namanya lupa aku. Nah kayak gitu kan bagaimana kreativitas kita bisa menyusun tongkat-tongkat tersebut bisa menjadikan sebuah perahu atau barang-barang yang lain gitu. Ya. Terus bisa ceritain nggak awal mula kamu bener-bener seminat itu sama pramuka? Saya kalau aku lihat-lihat tuh dari tadi tuh Ya. kamu kayak bener secinta itu sama pramuka dan kamu tuh kayak menggambarkan dan mendeskripsikan kalau kamu tuh anak pramuka banget. Asal mulanya tuh gimana kau bisa tertarik sama pramuka? Sebenarnya gini, aku kok bisa suka pramuka itu karena ada motivasi. Awalnya itu bapakku. Bapakku tuh kalau setiap malam suka cerita-cerita gitu, cerita-cerita tentang pramuka, bagaimana pramukanya beliau gitu pada masa saat kecilnya gitu. Berarti ini aku udah ngeliat role model kamu kayak orang yang memotivasi kau pasti bapak ya? Iya. Berarti anak papi, anak bapak. Berarti Iya. lebih dominan ke bapak ya? Iya, benar. Oke, terus menurut kamu sendiri peran Dewan Galang di sekolah dan untuk warga-warga pramuka lain itu apa? Dewan Galang, ya. Dewan Galang juga bisa membuat ajang mencari nama juga. Bisa dikenal SMP itu kok bisa terkenal karena Dewan Galangnya kan juga bisa. Selain itu Dewan Galang juga bisa membantu juga.
Ya. Terus kamu udah ikut lomba-lomba mungkin? Ada prestasi yang udah didapatkan sama sekolah? Mungkin pas SD juga pernah ikut Udah apa? lumayan sih. Udah lumayan. Apa aja tuh? Sampai saat ini udah kekumpul 2-3 piala. Ya, Juara berapa itu? 3 besar atau? dia campur lah. Oh, campur. Aku udah lupa semua itu. Kalau yang akhir-akhir ini lomba apa nih? baru kemarin pidato sebelum mau puasa itu ada lomba pidato MAPSI. Oh, MAPSI. Berarti kalau MAPSI lebih ke agama Iya. Islam ya. Oke, bisa ceritain nggak pengalaman kamu? Tuh, bisa ikut lomba itu. Itu lombanya offline apa online? Online dulu. Oh, online. Pertamanya gini, waktu aku sekitar kelas 2 atau 3 gitu, guruku itu ngajak aku. Di sekolah SD ku itu ada event. Nah, di situ tuh ada lomba pidato, adzan, tartil gitu. Tapi tuh guruku itu nggak nanyain aku, disuruh langsung ikut pidato sama adzan. Oh, oke. Berarti kamu ikut dua ini. Ya, walaupun aku nggak mau tapi mau nggak mau soalnya sudah disuruh ya. Nah, habis itu ya udah toh, aku mulai ikut dilatih bapak. Pertama kali dilatih bapak itu. Berarti Bapak emang serba bisa kayaknya ya. Dulu Alhamdulillah. serba bisa emang. Oke, terus? Nah, alhamdulillahnya bisa juara 3 pas itu. Oh, juara 3. Iya. Tingkatnya Masih satu sekolah. Oh, masih satu Ya, sekolah. karena event sekolah. Oh, Nah, oke. itu. Terus? Nah, habis itu kan aku dikenal guru toh. Nah, guru itu majuin aku. Ya, kayak lomba MAPSI, PAI, ya gitu. Dimajuin. Tapi itu dari kelas 2 sampai kelas 4 tuh ngalami kegagalan terus. Why? Mesti- Kenapa? Kok bisa? Kegagalan karena Ya, karena memang kalahkah atau Iya, kamu kurang emang kalah. persiapan atau gimana ya, masih banyak nervous pas dulu. oh gitu. Karena pertama kali kan ya. Iya. Pertama kali keluar sekolah kan itu Ya, dengan prosesnya itu emang lumayan lama sih. Kayak gitu aku sempat stres itu. Ya kadang setiap latihan tuh nangis gitu. Iya Ya, pasti soalnya sih. kok nggak bisa sih aku gitu. Ah, Tapi kemudian pas di kelas 5 aku mulai ikut lagi. Oke. Namanya itu lomba pentas PAI. Oh, itu lombanya ngapain tuh berarti? Pidato juga. Oh, pidato juga. Ya. Alhamdulillahnya di tingkat kota Oh, itu tingkat kota. juara 3. Wow, tepuk tangan dulu dong. Tingkat kota juara 3. Berarti itu lomba pidatonya berarti kayak apa ya? Kayak sama halnya kayak ceramah nggak sih? Iya, benar, Hampir gitu. sama kan. Iya. Nah itu temanya kamu ngambil apa itu pas itu? Aku lebih banyak ke tema orang tua sih. Ya, karena kan aku kenapa ngambil tema itu karena aku tahu aku bisa hidup, aku bisa sampai saat ini tuh semua itu gara-gara orang tua. Gitu. Wih, mantap, tepuk tangan. Mungkin kamu ada beberapa pesan apa? Pembukaan. Oke, Ya. coba pembukaan. Satu paragraf deh mungkin. Pakai bahasa Arab mau nggak? Oh boleh, silakan. Kalau misalkan boleh. Coba. Awalan hayya bina nashkuru ilallah alladhi qad a'tana nikmatan katsiratan yakni nikmatul iman, nikmatul Islam, wa nikmatus sihatil badan. Hatta nastati an najtami'a fi hadal makan al mubarak SMK Perdana Semarang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Translate-nya coba. Minta terjemahan nih katanya. Terjemahannya apa? Ini kurang lebihnya saya aja tadi ya? nyebut SMK Perdana kan. Itu Ya, kurang mendoakan apa lebihnya tuh? aja. Oke. Kurang lebihnya aja soalnya nggak terlalu paham sih. Ya. Kurang lebihnya itu awalan pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena pada hari ini kita itu masih diberi kesehatan badan dan lain-lain. Nah, intinya gitu. Oke. Bagus loh, keren loh, keren. Itu kamu berarti belajar bahasa Arab itu dari sekolah atau emang karena dari Dulu tuh kecil? pas SD ada guru yang ngajari aku gitu. Oh gitu. Oke. Terus itu berarti kamu belajarnya otodidak, belajar sendiri atau Waktu dulu sih pas awal-awal emang sama orang tua. Tapi lomba terakhir ini
kan kemarin aku habis ikut lomba lagi, menang juara 1 tingkat kota. Nah itu aku belajarnya sendiri. Pertama sama guru sekolah, terus kedua sama orang tua. Habis itu setelah itu aku belajar sendiri, ngerekam sendiri, sampai aku matang sendiri itu. Oh, oke. Berarti sekarang mungkin kalau misalkan dipresentasekan nih bahasa Arab kamu berapa berarti? Berapa persen? Tingkat kemampuan dibanding bahasa lainnya. Kamu suka bahasa Inggris gak sih? Atau bahasa apa gitu? Bahasa luar Bahasa yang Inggris bisa karena pelajaran tok sih. karena basic doang Iya. berarti. Oke. Terus kita masuk lagi ke DG ya, karena kami ini fokusnya ke Dewan Galang kan. Kalau di Dewan Galang kan pasti ada regu inti ya nggak sih? Iya, benar-benar. Bener kan? Itu kamu udah masuk regu inti apa belum? Maksudnya regu inti. Iya. Regu inti Regu. pertama kan kalau kelas 7 itu namanya pramuka inti. Oke. Kelas 8 namanya calon Dewan Galang. Oh. Nah, kemudian kalau sudah kelas 9 itu sudah dilantik menjadi anggota Dewan Galang gitu. Oh gitu. Jadi aku juga masih pelatihan. Nanti waktu aku kelas 9 ngasih latihanku yang diberikan kakak-kakak kelasku ke adik-adik kelasku. Oh gitu. Ditransfer lah. Iya benar. Berarti kalau misalkan mungkin ada kemungkinan kamu bakal ikut lomba pramuka gitu kan? Untuk Kemungkinan, kebesokannya. Persiapannya masih kurang sih. Oke, apa ya? Karena pandemi ini kan. Iya sih benar. Terus kalau di pramuka kamu pernah kan tadi lomba itu kan lomba yang agama ya, pidato itu Iya. kan. Kalau yang di bagian bidang pramuka ada nggak lomba prestasi? Kalau prestasi belum ada, tapi pernah ikut lomba. Oh gitu. Pas SMP atau? Masih SD sih. Oh masih Iya. SD. Itu pas lomba apa tuh? Prestasi ada. Oh prestasi agak. Terus kalau Ya. jambore pernah ikut? Jambore tahu ada eventnya, tapi pihak sekolah nggak mengikutkan Oh gitu. gitu. Mungkin kan mengikutkan tapi belum siap. Mhm. Iya. Berarti kamu dari dulu tuh udah bener-bener seminat itu sama pramuka ya? Iya. Nah ini, bahas tentang pramuka lagi, apa yang bikin kamu tuh bisa sesuka itu sama pramuka? Seminat itu sama pramuka kenapa tuh? Coba ceritain bisa nggak? Ya karena bapak sih, bapak kan ceritanya itu membuat motivasi aku sendiri. Oke. Katanya bapak itu waktu dulu pernah kemana ke gunung, Oh. ya bisa bareng sama teman-teman gitu. Aku tuh kayak tertarik gitu. Oke, terus dari situ kamu juga. Iya. Oh. Kalau bapak bisa, kenapa aku enggak? Oke, prinsipnya berarti mindsetnya itu ya. Iya. Terus. Kalau bisa melebihi bapak. Oh, meneruskan dan Iya. melebihi ya. Oke. Terus selain mau tepuk tangan dulu. Oke, selain pramuka, SMP tadi kita sempat ngomong-ngomong kan, katanya kamu masuk ekstrakurikuler basket. Ya. Itu berarti kamu bener-bener suka olahraga, berarti kamu kayak suka semua deh ya. Bisa semua ya Eka ya? Bisa semua tapi enggak tak dalami. Itu aja. Kalau basket jadi apa? Di Basket bagian- ini masih belum belum offline. jalan sih. Oh, belum jalan. Iya. Karena puasa atau di sekolah atau karena apa? Iya, enggak tahu. Off Kan gitu masih aja. off Iya. ya. Berarti untuk saat ini yang jalan masih pramuka. Iya, enggak lah. Oke. Terus kamu ada itu gak ada momen-momen atau pengalaman-pengalaman yang kamu pernah alamin di pramuka atau di Dewan Galang sama menjadi calon Dewan Galang nih? Ada nggak yang nggak bisa dilupain gitu? Yang nggak bisa tak lupain tuh cuma waktu di Anpinro aja sih. Oh, itu berarti ngapain? Jadi tuh di situ kayak diberikan pelatihan gitu dari kakak pembina untuk pembekalan Pinru. Pinru kan pimpinan regu. Nah, kayak gitu. Jadi itu di sana itu ketemu teman-teman SMP lain, bisa kenal teman-teman SMP lain gitu. Dan kamu berarti kamu kan orangnya gampang berbaur, berarti kamu juga dapat Teman baru. ilmu Iya. juga kan dari dapat teman-teman sana. Oke. Terus tadi juga kita sempat ngomong, kamu selain basket, selain pramuka, kamu juga bisa taekwondo ya? Ya, Itu taekwondo pas SD tadi katanya. SD. Itu sabuk? masih merah polos Oh sih. masih merah polos. Sekarang masih dilanjutin nggak tuh? Enggak sih. Enggak. Why? Kenapa?
Waktu itu kan aku kelas 6 ya. Kelas 6 mau ujian. Udah nyiapin materi banyak buat ujian nasional. Tapi pas mau ujian nasional ternyata ada Covid. Iya kan? Oh iya benar-benar. Oh berarti pas COVID kamu kelas 6. Iya, makanya aku tuh nggak tak lanjutin gara-gara itu. Aku relain taekwondoku, nggak ikut taekwondo, nggak ikut latihan buat nyiapin ujianku. Ujian. Tapi kalau sudah tak siapin malah nggak jadi itu. Oke. Terus oh ya ini kita bicara lagi tentang keluarga kamu yang katanya punya toko elektronik kan. Ya, Berarti kamu tuh minat juga nggak di permesinan gitu. Berarti kamu mudeng kalau disuruh apa bapak atau ya, ibu kamu. mudeng, bisa lah. Oh bisa. Bisa. Terus berarti Paham dikit lah. berarti ini kemungkinan kamu pengennya pas udah kuliah pengennya masuk permesinan kah atau apa? Belum kebayang Ya, atau? sambil berjalan aja sih. Sambil berjalan ya. Yang penting usaha sama doa. Wes, mantap visi-visinya keren loh, tepuk tangan dulu. Terus kamu ada pengalaman lagi nggak? Selama mungkin pas pesta siaga mungkin. Pesta siaga ada pengalaman kah? Pesta siaga sih nggak terlalu Nggak sih ya. terlalu meriah menurut terlalu. kamu. Itu berarti kayak cuma lomba-lomba doang gitu kan? Pas Iya. itu di mana Pak? Dulu aku pas pesta siaga itu megang apa ya? Pas dulu namanya apa sih? Kalau ketuanya pesta siaga apa sih? Yang dapat 2 di sini dulu. Lupa aku namanya itu. Aku megang ketuanya di sana. Nah, tapi waktu itu kalah. Aku kayaknya barung apa ya? Barung merah kayaknya. Itu di mana tuh? Di SD mana ya lupa. SD deket Manunggal Jati itu. Di situ. Di situ. Oke, terus ada beberapa hal yang kamu apa ya dapatkan sebagai ilmu nggak dari situ? Ada sih. Apa tuh? Eh, kurang apa ya? Aku belajar bagaimana membawa tim itu harus kompak. Yes, Karena benar. pada saat itu timku kurang kompak. Oke. Ya, jadinya membuat timku itu bisa kalah gara-gara itu. Berarti jiwa leadershipnya harus Iya, ada harus ya. ada. Terus kalau dari pramuka sendiri, ini kan jabatannya belum ada nih. Iya. Eh, aku mau nanya, ini misal nih, insya Allah kamu bakal jadi ketuanya Dewan Gala Pratama. Iya. Kamu ada nggak maksudnya visi misi kayak atau apa yang bakal kamu lakukan kalau misalnya kamu udah jadi ketua di Dewan Galang? Ya, aku mau majuin pramuka Dewan Galang SMP 14 Semarang ya. Pengen jadiin angkatanku tuh jadi pramuka Garuda. Ya, karena juga pengen prestasi juga. Aku lihat teman-teman lain dari SMP lain tuh, lihat dari statusnya itu ikut pramuka terus, ikut lomba, menang gitu kan, mesti kan dalam hati saya kan mesti, aduh, kenapa gitu ya. aku tidak gitu. Jadinya ada rasa ingin juga ikut lomba kayak itu. Ya mungkin habis ini insya Allah SMP Insya Allah. 14 bisa ikut lomba dan menang ya, Ya. amin. Terus omongan juga SMP 14 itu katanya terkenal karena rebana ya. Ya, betul. Terus terkenal karena pokoknya tentang terkenal dengan agamanya gitu Ya, kan. Berarti bentar, kamu untuk saat ini lomba itu baru yang lomba pidato itu. Iya. Dan langsung juara 1. juara 1. Iya. Wow, tepuk tangan semuanya. Waktu kelas 7 itu, kelas 7 kan masih online ya. Oke. Karena masih kota Semarang kan masih lagi booming-boomingnya corona. Nah, di situ ada lomba mapsi, aku ikut. Oke, terus Ya, siapa tahu bisa menang. Kebetulan kok bisa menang, alhamdulillah juara 1. Oke. Habis itu ke provinsi. Oh. Provinsinya ternyata aku kalah lagi. Dan ini kemarin sebelum mau puasa kan ikut lagi. Alhamdulillah menang juara 1. Alhamdulillah. Habis itu mau maju ke provinsi lagi nanti habis lebaran. Habis lebaran. Ya, insya Allah Oke, lah. doain nih Eka bisa menang guys untuk final ya berarti ya? Ya. Itu final 3 berapa peserta berarti? Provinsi itu
seluruh kota di Jawa Tengah gitu. Oh, gitu. Itu online dulu, online dulu. Online dulu. Terus nanti baru Iya, baru final. Final offline. Oke. Oke, terus kalau rebana kamu minat gak sih di rebana? Atau cuma Kurang sih. kurang ya? Iya, kurang. Saya nih kebetulan SMK Perdana lagi ngadain lomba rebana. Masih open gak sih kita? Rebana masih open? Masih kan? Nanti coba share brosurnya atau share Lebih flyernya. suka yang solo-solo sih aku. Ah, Solo, berarti kelihatan banget independen ya kak ini ya kan. Oke, terus tentang prestasi udah itu aja berarti ya. Oke. Terus tentang pengalaman ada lagi nggak yang momen yang tidak bisa terlupakan Gimana itu? di Dewan Galangnya selama ini? Oh, atau mungkin pas lomba kemarin? Pas lomba pidato kemarin ada lomba, ada momen-momen sih. yang tidak terlupakan? Ada sih. Apa tuh? Gini, aku ikut lomba itu bagaimana caranya biar selalu santai. Aku sama peserta lain nggak kayak aku sama musuh gitu, enggak, tapi kayak aku sama temanku sendiri. Aku punya kenalan SMP Al-Azhar 14. Nah gitu, bagaimana caranya aku biar ngerangkul dia. Jadi itu waktu pengumuman, kan pengumuman aku juara 1, dia juara 3. Itu juga tak rangkul dia, bagaimana caranya menjalin pertemanan. Ya, kayak gitu kan cuma sebuah lomba, tapi bagaimanapun kita tetap teman gitu. Berarti kamu punya kayak taktik sendiri gitu ya biar jadi ilmunya dapat, temen juga dapat ya kan. Oke. Berarti ini kamu orangnya hitungannya suka dulu, tapi aku suka loh, maksudnya suka cara mindset kamu dan cara apa ya? Dengan cara kamu ngomong tuh udah kelihatan kalau misalkan kamu tuh orangnya gampang berbaur terus. Oh ya, kamu OSIS juga gak sih? Sebenarnya mau OSIS sih, tapi waktu pendaftaran itu aku waktu tidur. Terus jadi gak kepilih atau gak masuk? Pas kelas 7 itu kan aku ditawari temenku. Kak, mau OSIS enggak? Oke. Waktu itu jam 12. Aha. Aku waktu tidur jam 1 aku bangun. Aku mau gitu. Terus? Udah penuh gitu. Besok-besok wae ya. Ya udah wes ya apa gitu. Oke. Aku tuh minat banget organisasi. Suka organisasi, jadi itu suka kumpul-kumpul gitu. Ya biar gak gabut lah ya. Iya sih, bener-bener daripada di rumah ngapa-ngapain ya kan. Terus kesibukan di rumah selain belajar mungkin kamu suka main game atau apa Iya, gitu? main game, main kelinci lah. Oh, gitu. punya kelinci? Iya, punya kelinci. Berapa kelincinya? Dikit aja sih, 8. Oh, dikit aja 8. Terus itu berarti kamu emang suka sama hewan atau? Iya, suka. Biasanya kan kalau orang-orang meliharakan kucing atau anjing gitu kan, ini kelinci gitu. Itu enggak ternak kan? Enggak ternak sih, beli semua itu. Beli semua. Iya. Oh my god. Terus tadi kata tangannya sampai berdarah gitu Iya. ya, gak kegigit ya Allah. Terus selain ngegame dan selain bantu orang tua, katanya kamu juga suka bagian editing, ya kan? Tadi sempat nanya-nanya. tipis-tipis aja Ya, tadi sih. saya sempat nanya-nanya, Kak, multimedia tuh ngapain aja sih kalau ada SMK Perdana? Ya editing, terus advertising. Itu kamu editing bagian apa berarti? Ya kayak ibu kan punya jualan ya, jualan online gitu. Aku ya bantu-bantu dikit lah buat posternya bagaimana biar menarik gitu. Oke. Nah bagaimana videonya ibu itu tak edit bagaimana biar menarik, bisa orang tuh menarik perhatian orang lain gitu. Ya sih, benar-benar. Tadi kamu terlalu multi talent ya Kak ya Allah. Terus tadi katanya juga dia bisa drum, terus ngelihat Tipis-tipis aja. Raka. Terus katanya dia juga SD tuh pernah perform di Paragon katanya. Main drum. Ya main drum. Terus itu kamu mainnya latihannya gimana? Kok bisa belajar pas itu? Itu kapan SD ya? Ya SD. Di sekolah kan punya drum gitu. Ya suka aja sama drum gitu. Karena suka musik gitu waktu dulu ya.
tapi kan sekarang ya sudah sibuk gitu, jadi nggak sempat. Juga karena nggak ada ekstranya juga. Oke. Kalau di SMP 14 ada bandnya? Ada alat musiknya, tapi gurunya ya nggak ada. Oke. Mungkin kalau misalkan nanti kamu mau apa? Gimana? Ada yang nawarin nyoba-nyoba nama Genesis nih. Terus apalagi ya? Duh, aku terlalu bingung karena Eka tuh terlalu banyak cerita dan terlalu banyak pengalamannya, gitu kan? Terus ini, aku mau nanya, cita-cita kamu untuk saat ini dan untuk kedepannya itu apa? Mau jadi apa? Belum ada sih, yang penting berjalan. Ya, usaha, doa maksimal, insya Allah diberi jalan Allah. Ya. Mindsetnya sangat amat dewasa berarti ya. Oke, terus ini kita bicara tentang personality. Kamu tuh lebih suka punya temen yang main-main kayak jalan-jalan doang tapi ngapa-ngapain, saya nggak ada tujuan gitu loh, atau kumpul main sama teman-teman yang dia tuh punya visi misi dan punya tujuan. Kalau misalkan kumpul nih, apa kita abis ini mau ngapain ya, kayak dia tuh punya tujuan gitu daripada dia cuma jalan-jalan. Kau pilih yang mana? Kalau ketemu temen tuh harus punya tujuan lah. Ya, kayak aku ini kan habis ketemu teman ya, punya tujuan buat pohon sakura. Nah, Itu bahasa apa? dari plastik sih, plastik bekas gitu. Oh, keterampilan. Ya, keterampilan ya itu. Itu untuk pelajaran tugas. Ya, prakarya. Oke, that's all dari kita semua. Mungkin siapa Eka ada yang mau disampaikan pesan-pesannya sebelum mengakhiri? Jika kalian semua melakukan usaha, jangan lupa disertai oleh doa. Karena usaha tanpa doa itu sombong. Doa tanpa usaha sama aja bohong. Itu saja. Tepuk tangan.